Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi. Saya dari Prodi Statistika Universitas Pengalaman Angkatan tahun 2020. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi tentang kelompok 7, yaitu bagian-bagian karya ilmiah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cover. Jadi, cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian cover. Bagian cover sendiri terdiri dari yang pertama, keterangan jenis karya tulis ilmiah. Keterangan ini ditulis paling atas. Kita dapat menulis jenis karya tulis seperti makalah, skripsi, tesis, ataupun laporan penelitian. Nah, yang kedua, ada judul karya tulis ilmiah. Buat judul yang singkat, padat, dan mewakili isi dari karya tulis. Yang ketiga, ada tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya tulis pada cover lebih berfungsi kepada penjelasan pembuatan karya tulis untuk penelitian ataupun tugas tertentu. Nah, yang keempat ada logo instansi atau logo lembaga. Keberadaan logo ini penting sebagai penanda identitas instansi atau lembaga tempat karya tulis itu dibuat. Nah, yang kelima ada nama penulis atau nama peneliti atau nama penyusun. Fungsi dari nama tentunya sebagai penanda identitas pembuat karya tulis. Nah, yang keenam ada nama instansi atau nama lembaga. Tujuan perlunya nama instansi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa karya tulis itu diproduksi atau dibuat di bawah wewenang dari suatu institusi atau lembaga tertentu. Dengan begitu, orang lain tidak bisa mengklaim sepihak karya tulis tersebut tanpa adanya bukti-bukti. Yang ketujuh, ada tempat dan tahun pembuatan. Fungsi dari tempat dan tahun pembuatan ini untuk memberikan informasi kapan dan di mana karya tulis tersebut dibuat. Nah, contoh dari covernya itu ada di bawah sini. Lalu selanjutnya ada kata pengantar. Nah, pada halaman kedua karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Selanjutnya ada abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh dari kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis kata-kata kunci diberikan. Nah, abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini memberikan gambaran untuk menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai penunjuk bagi pembaca yang ingin langsung dilihat sesuatu bab atau subbab. Dalam daftar isi tertera urutan judul, bab, subbab disertai nomor halamannya. Lalu selanjutnya ada daftar tabel. Daftar tabel adalah beberapa urutan tabel yang menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1. Dalam suatu penelitian di dalamnya membuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Nah, persyaratan daftar tabel sendiri ada: yang pertama, harus diberi label sebagai daftar tabel. Yang kedua, daftar tabel wajib dibuat hanya jika ada 5 atau lebih tabel yang ditemukan dalam dokumen. Yang ketiga, menyertakan daftar tabel. Semua tabel yang termasuk dalam teks dan lampiran harus muncul dalam daftar tabel. Nah, yang keempat, jika memilih untuk menyertakan daftar tabel, Anda terikat oleh semua aturan pemformatan daftar tabel dan harus menyertakan semua tabel yang ada. Yang kelima, nomor halaman yang tercantum dalam daftar tabel harus cocok dengan nomor halaman yang sesuai.
Lalu persyaratan daftar tabel sendiri yang selanjutnya ada label dan nomor untuk setiap tabel yang tercantum dalam daftar tabel harus sama persis dengan yang muncul dalam teks. Nah, lalu label dianggap sebagai kalimat pertama setelah nomor tabel yang tercantum. Kalimat ini harus cocok dengan kata demi kata antara daftar tabel dan teks. Nah, langsung yang pertama, selanjutnya ada pendahuluan atau di bab satunya. Nah, pendahuluan sendiri berisi pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang sendiri menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Nah, yang kedua rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri terdiri dari permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga batasan masalah. Yang keempat tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Nah, yang kelima ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu yang dianggap benar namun harus dibuktikan melalui penelitian atau percobaan. Nah, yang keenam ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ditulis manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil percobaan atau penelitian. Nah, yang kedua ada landasan teori yang terdapat di bab 2. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam semua penelitian akan dihasilkan sebuah teori yang baru yang valid serta solid. Nah, jika kita mengambil landasan teori dari buku-buku, kita wajib menuliskan CAKI. Nah, yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu CAKI itu catatan kaki atau footnote. Misalkan kita nulis kutipan, lalu di ujungnya itu kita tulis nama pembuat kutipan tersebut sama tahun pembuatannya. Lalu yang bab ketiga ada metode penelitian. Nah, pengertian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Lalu yang bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dalam bab ini dilakukan kegiatan yang pertama analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, serta temuan baru yang diformulakan jika ada. Nah, yang temuan baru itu kalau kita menemukan sesuatu yang baru, kita bisa menuliskan di dalam bab 4 ini. Pembahasan harus menjelaskan tentang hasil penelitian baik sesuai maupun tidak sesuai dengan hipotesis. Uraian meliputi penjelasan secara teoritik baik secara kualitatif, kuantitatif, dan secara statistik. Hasil berupa data penelitian yang akan diolah dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar. Lalu yang kelima ada penutup. Bab kelima ini ada penutup. Bagian dari penutup itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, yang selanjutnya ada saran. Saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis yang lebih lanjut dan juga merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku, jurnal, ataupun website. Yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini merupakan bukti-bukti pendukung dan otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya angket penelitian, daftar pernyataan wawancara, dan hasil wawancara. Bisa juga lampiran bukunya, lampiran jurnal, ataupun lampiran dari website yang kita ambil. Nah, sekian dan terima kasih dari bahasan saya tentang bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.